Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tutor serta teman-teman mahasiswa sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat meskipun masih dalam keadaan pandemi. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nola selaku tutor yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menanggapi diskusi 4 mengenai gagasan tentang COVID-19. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan virus corona merupakan virus yang sangat membahayakan dan mematikan di seluruh dunia. Awal mulanya virus ini datang dari Wuhan, Cina. Virus ini bisa menyebabkan infeksi pada sistem pernafasan manusia dan biasanya gejala yang muncul pada manusia yang terpapar seperti demam, flu, dan sesak napas. Namun ada pula orang yang terkena virus tanpa gejala. Cepatnya penyebaran virus corona ini membuat masyarakat semakin cemas dan khawatir sebab korban yang terpapar virus semakin hari semakin meningkat. Mutasi virus corona tersebut kemudian memunculkan beberapa varian baru seperti alpha, beta, delta, kappa, dan gamma. Dan kita telah terjebak dalam virus tersebut selama kurang lebih 2 tahun semenjak virus corona ini masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Selain itu, COVID-19 juga mempengaruhi beberapa sektor kehidupan manusia, misalnya melemahnya perekonomian, pembatasan sosial, perubahan proses pembelajaran di semua jenjang pendidikan dan berbagai sektor lainnya yang mengalami perubahan dalam proses pola kerjanya. Juga adanya penutupan sekolah yang berdampak pada pendidikan di Indonesia. Bukan hanya itu, dampak dari COVID-19 di Indonesia antara lain beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan dan batalnya keberangkatan jemaah haji di Indonesia, kunjungan para wisatawan mancanegara menurun, dan impor barang menjadi terhambat. Dalam menghadapi wabah COVID-19 di dunia maupun di Indonesia, sebagian orang beranggapan bahwa physical distancing saja tidak cukup untuk mencegah penularan COVID-19. Melalui berbagai media, tidak sedikit orang mendorong pemerintah untuk segera menerapkan lockdown. Masyarakat di wilayah yang diberlakukan lockdown berarti mereka tidak diperbolehkan untuk keluar rumah dan berkumpul. Sementara semua transportasi dan kegiatan perkantoran, sekolah, tempat ibadah terpaksa dinonaktifkan. Logikanya, lockdown memang dapat menurunkan penyebaran virus corona karena membatasi mobilitas penduduk dan mencegah terjadinya perkumpulan masyarakat. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga beresiko menimbulkan dampak bagi masyarakat, yaitu dengan diberlakukannya lockdown, masyarakat beresiko mengalami kecemasan, ketakutan, dan merasa kesepian karena merasa terasing dari lingkungan sosialnya. Hal-hal tersebut dapat memicu adanya kesehatan mental. Oleh sebab itu, kita harus melakukan antisipasi dalam mencegah serangan virus COVID-19, sebab fenomena ini diperkirakan akan terus bertambah jika pola hidup masyarakat tidak disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Nah, apa saja protokol kesehatan? Protokol tersebut adalah 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Selain itu, kita juga harus menjaga perilaku hidup sehat, menjaga pola makan, dan istirahat yang cukup.
Karena menurut saya, meskipun COVID-19 ini adalah virus yang mematikan, namun dapat pula kita cegah dan diantisipasi serta disembuhkan. Oleh karena itu, mulai sekarang pemberian sanksi sosial pun perlu diterapkan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Bila semua pihak bekerja sama, pastilah penyebaran virus corona dapat dikendalikan dan perekonomian di Indonesia akan kembali stabil. Apa yang harus kita lakukan saat kita tahu kita positif COVID? Yang pertama, tetap tenang, jangan panik. Yang kedua, tetap di rumah. Yang ketiga, hubungi kontak terdekat seperti keluarga, rekan kerja, atau rekan terkait seperti RT atau RW. Lalu pantau gejala yang muncul, tetap mematuhi protokol kesehatan, segera konsultasi dengan dokter, dan bersihkan permukaan yang sering kita sentuh secara berkala. Saat ini pemerintah telah melaksanakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam upaya melindungi dan menciptakan antibodi atau kekebalan tubuh manusia demi memerangi COVID-19. Untuk menghentikan pandemi, tentunya semua sumber daya harus dikerahkan sebaik-baiknya. Menerima vaksinasi dan menjaga diri dengan memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan akan mengoptimalkan pandemi ini cepat berakhir. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama mencegah penularan virus corona dengan cara menerapkan protokol kesehatan sebaik-baiknya, menjaga pola hidup sehat, demi imunitas tubuh yang kuat, sehingga kita dapat menyelamatkan generasi muda kita dari penyakit COVID-19 dan menciptakan generasi yang lebih sehat lagi. Demikian gagasan dari saya mengenai COVID-19. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian maupun tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.